Terima kasih teman-teman telah mampir di channel ini Mendongeng 31. Kali ini saya akan mencoba mengulas manhwa yang berjudul I'm Solo Max Level Newbie. Semoga teman-teman dapat menikmatinya dan juga terhibur dengan apa yang disajikan, juga dapat membantu channel ini berkembang dengan memencet tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ceritanya. Jadi, begini ceritanya. Pada suatu masa di mana bumi sudah diambang kehancuran yang diakibatkan oleh munculnya bangunan misterius di tengah kota dan dihuni oleh makhluk-makhluk yang sangat ganas dan besar-besar, di mana ancaman besar untuk bumi dan umat manusia yang masih tetap bertahan, dan mereka juga melawan untuk mencegah kehancuran ini. Hingga di awal chapter digambarkan di dalam sebuah bangunan, kita sebut saja Tower of Trial. Bangunan besar ini memiliki berlapis-lapis lantai, dan setiap lantainya dihuni oleh makhluk yang sadis dan mematikan. Banyak lantai yang telah porak-poranda akibat pertempuran yang sangat sengit terjadi, dan pertempuran ini telah berlangsung lama antara pihak manusia dengan makhluk-makhluk pengganggu itu, dan dalam pertempuran itu pihak manusia telah mencoba membersihkan Tower of Trial ini lantai demi lantai sebanyak 79 kali. Dari sebanyak itu percobaan yang dilakukan umat manusia, mereka telah banyak yang menjadi korban, diantaranya adalah sekitar 315.850 orang yang sudah kehilangan nyawanya. Banyak senjata-senjata dari kedua belah pihak berserakan di sana, dan umat manusia sudah memasuki waktu-waktu terakhir mereka. Di dalam waktu yang tersisa di sana terlihatlah jam yang bertuliskan, waktu kepunahan manusia tinggal 58 menit 33 detik lagi. Pasti teman-teman bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Oke, pelan-pelan kita akan telusuri ini semua sebab dan musababnya, dan di sana kita melihat seorang pemuda yang sedang berada di meja kerjanya terlihat sangat pusing dengan keadaan yang terjadi di dunia saat ini. Terlihat dengan berantakannya ruangannya, entah apa yang dicarinya atau entah apa yang direncanakannya. Tik tok, tik tok. Waktu terus berjalan mundur akan kehancuran umat manusia. Saat ini waktunya sudah menunjukkan 58 menit 32 detik, dan itu kurang dari 1 jam kepunahan manusia akan terjadi. Terlihat dengan jelas dari raut wajah setiap orang di dalamnya sangatlah panik dan putus asa dikarenakan waktu yang terus mengarah ke angka 0. Yang artinya hidup mereka tidak akan lama lagi di dunia ini, yang dimana ibu dan anak-anaknya akan berpisah, hubungan suami dan istrinya akan terputus, dan seluruh keluarga akan bercerai-berai. Di tengah-tengah ketegangan itu semua, terjadi percakapan di dalam sebuah chat di mana di dalamnya terdapat beberapa entitas yang entahlah siapa mereka, yang memberikan informasi tentang keadaan di dalam Tower of Trial, dan di dalam percakapannya itu mereka memberitahu satu dengan yang lainnya. Sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan dan semua guild-guild besar telah menyerah juga. Sudah tidak adakah petarung lain? Dan satu di antaranya berujar, "Tahan, kita masih ada harapan." Ada petarung yang telah muncul di lantai 48 di wilayah Red Dragon Deatia, dan terlihatlah sesosok pemuda dengan membawa sebilah dagger di tangan kanannya yang sudah terisi mana berwarna keunguan dan penutup wajah yang sangat aneh, tidak jelas bentuknya. Tapi terlihat penutup wajahnya itu sangatlah unik dan memiliki kekuatan yang spesial. Dengan adanya harapan baru di dalam Tower of Trial ini, dan banyak juga orang-orang yang menyaksikannya, yang sebelumnya hanya 2.371. Perlahan tapi pasti penonton pun mulai merangkak naik menjadi 7.588. Dan si naga merah Deatia itu pun terlihat sangat marah dengan keberadaan manusia di tempat kekuasaannya, dengan auman dan sorot matanya yang menyala menggambarkan betapa kuat dan berkuasanya si naga di hadapan seorang manusia yang hanya bersenjatakan dagger. Setelah melihat sesosok manusia di hadapannya yang amat kecil dari pandangan seekor naga yang gagah dan besar, ia pun berkata, "Kau manusia, tidak tahu kapan harus menyerah, kamu kembali sekali lagi setelah begitu banyak kehilangan orang-orangmu di dalam gedung ini." Dengan pandangan yang meremahkan umat manusia, sang naga memandang sosok pria di hadapannya, dan tidak gentar sedikit pun dengan pernyataan sang naga. Sesosok pria muda ini dengan sangat tenang menjawab pertanyaan sang naga, "Kamu itu hanya kadal. Aku punya beberapa persiapan yang harus aku lakukan tadi untuk membuat masakan kadal yang enak seperti kamu, tapi tetap saja aku berhasil datang tepat waktu," ujar si pria bertopeng ini. Mendengarkan ocehan si pemuda itu, sang naga mulai terlihat geram dan kesabarannya pun mulai menipis. Dengan menampakkan giginya yang tajam dan mengibaskan sayapnya seraya berkata, "Kamu mencari mati di sini, apa kamu tidak tahu kalau kematian itu bahkan lebih menyakitkan dari apapun yang pernah kau rasakan?" ujar sang naga dengan menyiapkan penyerangan terhadap si pria bertopeng itu. Terlihat dengan adanya kumpulan energi yang ia siapkan dalam telapak kakinya, dengan terus-menerus meremehkan si pria bertopeng itu pun ia mencoba mengeluarkan kemampuannya dari dalam tanah seraya berujar, "Tidak apalah sedikit membuang waktu, percakapan dengan makhluk kecil sepertimu itu tidak ada masalah denganku, toh sebentar lagi juga kamu akan mati."
Imbus sang naga sambil terus mengeluarkan skillnya yaitu berupa rantai pengikat badan, yang terlihat rantai itu besar dan kuat serta mengeluarkan energi yang lumayan besar untuk segera melumpuhkan si pria bertopeng ini. Seketika itu juga tubuh si pria bertopeng ini sudah terikat dengan rantai yang kuat. Dengan kekuatan yang besar dan cepat sang naga pun mulai menyerang si pria bertopeng ini seraya berujar, akhir yang menyedihkan. Kau akan mati sekarang. Dengan kakinya yang besar dan dengan kecepatan yang tinggi sang naga pun ingin meremukkan tubuh si pria bertopeng ini dengan satu kali injakan, dan ledakan besar pun terjadi akibat benturan kaki sang naga yang begitu besar dengan lantai Tower of Trail yang begitu kuat. Setelah benturan itu terjadi dan asap putih nan tebal pun menutupi seluruh pandangan termasuk sang naga, tiba-tiba terdengar suara, "Serangan itu, kau lepaskan skill pengikat setelah itu kau lakukan penyerangan, bukankah itu sudah terlalu jelas untuk sebuah pola serangan?" ujar suara tadi dan sang naga merah Deatia pun tercengang dan mencari dari mana sumber suara itu. Dan ternyata suara tadi itu datangnya dari si pria bertopeng tadi. Sang naga pun terkaget-kaget melihat lawannya masih hidup tanpa lecet sedikitpun. Dengan santainya si pria bertopeng itu berujar, "Aku bisa melihat apa yang akan kau lakukan cuma dari melihat gerakan tanganmu saja." Dengan amarahnya yang berkobar-kobar mendengarkan khutbah dari si pria bertopeng itu, sang naga pun bergumam di dalam benaknya, "Ini tidak mungkin, dia menghancurkan skillku hanya dengan sekejap mata saja." Seraya terkumpulnya api di dalam mulut sang naga untuk menyiapkan serangan berikutnya. Dengan kemarahan yang tak terbendung lagi, sang naga pun berteriak kepada si pria bertopeng itu, "Kau tidak buruk sebagai manusia dan bagaimanapun kau sudah memilih kematianmu sendiri. Dengan ini kau memilih cara mati yang paling sakit." Gertakan sang naga untuk terus menakuti si pria bertopeng itu dengan wajahnya yang mulai menghitam yang menandakan bahwa api dalam mulutnya sudah siap untuk disemburkan kepada si pria bertopeng. Dan api semburan itu pun dilepaskan sang naga dengan sangat kuat. Udara panas dan cahaya yang dipancarkan dari api tersebut mengarah ke si pria bertopeng itu. Sang naga pun terus menargetkan apinya kepada si pria dengan terus-menerus api itu disemburkan dari kiri ke kanan ke atas maupun ke bawah. Api itu terus mengejar targetnya. Dengan kekuatan api yang sangat besar itu, si pria bertopeng itu pun menghindarinya dengan meloncat setinggi mungkin dengan terus menggenggam degernya dengan kuat. Ledakan besar pun terjadi di lantai Tower of Trail itu yang membakar seluruh lantai 48. Sementara si pria yang masih terus menghindari dari serangan sang naga pun mulai menyiapkan serangannya. Dengan tubuhnya yang masih melayang di udara dan memanfaatkan gaya gravitasi bumi, ia pun melesat turun untuk melawan sang naga dengan menghantamkan degernya ke kepala sang naga, dan mata sang nagalah yang menjadi target serangannya dan benturan pun terjadi dengan begitu hebatnya. Seketika itu juga sang naga pun tertunduk akibat matanya yang terluka oleh kekuatan deger si pria bertopeng itu. Sang naga pun tersentak dengan amarahnya yang bertambah geram. Sang naga pun menunjukkan sekali lagi keperkasaannya dan ia pun meraung dengan kerasnya, serta bersiap mengeluarkan kemampuannya yang lain yaitu napas naga area, dan diperlihatkannya energi yang begitu besar terpancar dari dalam tubuh sang naga, seraya berujar, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dasar manusia tengik," ujar sang naga. Dengan tidak hanya berdiam diri saja, si pria bertopeng pun mempersiapkan skill untuk menyerang balik sang naga. Seraya berujar, "Meskipun seluruh tempat di bawah tanah ini berada di bawah area nafasnya, tidak ada alasan bagiku untuk menghindarinya," ujar si pria bertopeng itu. Ia pun mencari skillnya untuk dipersiapkan. Ia pun membuka sebuah panel yang mana di dalamnya terdapat banyak sekali buku-buku yang tidak terbatas, yang di dalam buku itu pun banyak terdapat skill-skill yang sangat kuat. Ia pun telah menentukan skill apa yang akan ia gunakan yaitu Hellfire dan Black Tears dengan aura yang terpancar dari dalam tubuh si pria bertopeng itu. Ia pun telah siap untuk menyerang sang naga. Dengan sangat percaya diri sang naga pun berujar, "Dasar kau manusia bodoh, apa kau begitu sombongnya karena mempercayai keterampilan kecil seperti itu? Dan kau tidak akan pernah bisa membuhuku dengan sesuatu seperti itu. Itu hanyalah keterampilan untuk anak-anak." Dengan teriakannya yang begitu keras, sang naga pun bersiap menyerang si pria bertopeng itu. Si pria bertopeng pun menjawabnya dengan penuh persiapan yang matang. "Jika tidak bisa dengan level ini, maka akan kubuat menjadi bisa," ujar si pria bertopeng. Hellfire dan Black Tears pun bereaksi dengan degernya. Ia pun mengkombinasikan kedua skill itu. Setelah kedua skill itu menyatu, dan seketika itu juga skill itu melonjak tingkatannya menjadi lebih tinggi. Cahaya dari penggabungan kedua skill itu sangatlah dahsyat. Warna orange bercampur keunguan dan kilatan petir berkumpul menjadi satu kekuatan menutupi deger si pria bertopeng itu. Setelah kombinasi kedua skill itu selesai disatukan, maka terbukalah item baru yaitu Breath of the Foe Dragon Eterion. Seketika itu juga sang naga pun tercengang dengan apa yang dilihat di hadapannya. "Tidak mungkin, itu adalah nafas terkuat dari naga kuno Eterion," ujar sang naga terkesima. Dengan matanya besar, sang naga pun mengingat siapa itu naga kuno Eterion, seraya berujar, "Siapa kau? Bagaimana mungkin manusia bisa menggunakan kemampuan itu?" Masih dengan keterkejutannya sang naga terhadap skill yang si pria bertopeng itu ciptakan,
Ia pun segera membuka topengnya dan menunjukkan wajah aslinya kepada sang naga seraya berkata, "Aku adalah manusia yang akan membunuhmu, panggil aku Kang Jinyo." Dengan kekuatan Breath of the Four Dragon Eterion yang sudah siap dilesatkan kepada sang naga, ia pun memandangnya dengan tatapan yang sepertinya sudah sering sekali ia lakukan kepada sang naga, dan ia pun meneruskan perkataannya, "Aku adalah seseorang yang sudah lelah juga terlalu lama dan ini bukan pertama kalinya aku membunuhmu." Menatap sang naga dengan penuh aura membunuh. Jadi disitulah kita berhenti untuk sekarang teman-teman. Itulah akhir episode 1 untuk I'm Solo Max Level Newbie. Masih terlalu banyak pertanyaan yang ada di benak teman-teman ya. Sabar ya teman-teman, kita akan membedahnya sedikit demi sedikit, agar kita semua juga paham termasuk saya sendiri. Dengan karena itu ayo dibantu channel ini dengan memencet tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih teman-teman, tunggu episode berikutnya ya.